Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Yuni Halila Afrida, Lutfia Azmi, Muhammad Yusuf Hamdani, Nafida Rahmasabila, Nafisa Asaibatus Zahria, Regina Hadisitki Qurratu Ain, dan Zahratul Ramadini. Kami akan mempresentasikan hasil makalah resume yang telah kami buat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Yusuf. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang, gerakan air dalam tanaman dan respon tanaman terhadap cahaya matahari merupakan dua fenomena yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kedua hal ini dapat berperan dalam memastikan kelangsungan hidup tanaman karena keduanya berhubungan erat dengan proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh tanaman, seperti fotosintesis, transpirasi, dan pengangkutan nutrisi. Tumbuhan membutuhkan air sepanjang hidupnya. Setelah diserap akar, air digunakan dalam semua reaksi kimia pengangkut zat hara, membangun turgor, dan akhirnya keluar dari daun sebagai uap atau air. Agar air tetap tersedia, tumbuhan memiliki sistem transportasi air dan garam mineral yang terdapat di dalam tubuh tumbuhan. Sistem transportasi pada makhluk hidup berperan penting dalam mendistribusikan nutrisi yang telah diambil dari lingkungan menuju seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Dengan terpenuhinya nutrisi di setiap bagian tubuh makhluk hidup atau tumbuhan, maka fungsi dari setiap bagian tubuh tersebut dapat berjalan secara optimal. Sumber energi utama untuk kehidupan adalah cahaya matahari. Tanpa adanya cahaya matahari, maka kehidupan tidak dapat berjalan dengan lancar. Cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan pada tanaman karena cahaya matahari dibutuhkan untuk proses penyatuan karbon untuk penyatuan CO2 dan air dalam pembentukan karbohidrat. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu faktor yang berasal dari cahaya matahari, kelembapan, suhu, angin, awan, dan pencemaran udara yang disebut dengan faktor makro. Serta faktor yang berupa media tumbuhan yang mengandung oksigen serta karbon dioksida yang berada di udara yang disebut dengan faktor mikro. Intensitas cahaya akan berpengaruh terhadap proses fisiologis tanaman. Hal ini dapat dilihat dari keadaan morfologinya. Ketika intensitas cahaya tinggi, sel-sel daun akan berukuran lebih kecil, jumlah klorofil lebih sedikit, serta tilakoid pada daun menggumpal, sehingga hal ini menyebabkan ukuran daun lebih kecil dan lebih besar, serta jumlah daun pada tanaman lebih banyak. Sedangkan ketika tanaman mempunyai ukuran daun lebih kecil, daun lebih tebal, serta ruas batang lebih pendek, menandakan bahwa tanaman mendapatkan cukup intensitas cahaya matahari. Menurut Naomi 2018, fotosintesis adalah proses memproduksi energi terpakai di mana karbon dioksida dan air di bawah pengaruh cahaya diubah ke dalam persenyawaan organik yang berisi karbon yang kaya akan energi. Adapun fungsi dari fotosintesis adalah untuk menghasilkan glukosa yang nantinya digunakan sebagai sumber energi utama tanaman. Dengan adanya glukosa ini akan terbentuk sumber energi lemak dan protein. Jadi cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan padi. Oleh karena itu, pada penelitian yang dilakukan, melihat sejauh mana matahari mempengaruhi pertumbuhan pada padi dan apa yang terjadi pada proses pertumbuhan padi yang kurang terkena cahaya matahari. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah dari makalah ini yaitu 1. Bagaimana pengaruh teori gerakan air pada tanaman padi. Yang kedua, bagaimana pengaruh cahaya matahari pada tanaman padi. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara teori gerakan air dan cahaya matahari pada tanaman padi. Kemudian, selanjutnya adalah tujuan.
Tujuan makalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh teori gerakan air pada tanaman padi. Kedua, untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari pada tanaman padi. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara teori gerakan air dan cahaya matahari pada tanaman padi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan. Yang pertama ada pengaruh teori gerakan air pada tanaman padi. Yang terdiri dari daya hisap daun. Daya hisap daun merupakan tarikan terhadap air pada sel-sel di bawahnya, dan tarikan ini akan diteruskan molekul demi molekul menuju ke bawah sampai ke seluruh kolom air pada xilem, sehingga menyebabkan air tertarik ke atas dari akar menuju ke daun. Besarnya daya hisap daun tumbuhan dipengaruhi oleh kecepatan proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan yang dapat ditinjau dari segi transpirasi dan fotosintesis. Fotosintesis memerlukan air dan CO2 dalam prosesnya, yang mana kecepatan metabolismenya akan berbanding lurus dengan daya hisap daun. Jika metabolisme tumbuhan berlangsung cepat, maka proses penyerapan dan pengangkutan air. Kecepatan transpirasi penyerapan air hampir setara dengan transpirasi penguapan lewat daun, bila penyediaan air tanah cukup. Hal ini terjadi karena adanya transpirasi menyebabkan daya hisap daun sebagai akibat kohesi yang diteruskan lewat sistem hidrostatik pada xilem. Kecepatan transpirasi antara lain ditentukan oleh banyaknya stomata dan keadaan permukaan daun. Faktor yang mempengaruhi daya hisap daun adalah yaitu ukuran atau luas daun. Semakin luas ukuran daun, maka daya hisap daun akan semakin besar. Dan sebaliknya. Faktor kedua yaitu jumlah stomata. Semakin banyak stomata, maka daya hisap daun akan semakin besar. Dan sebaliknya. Aktifnya stomata dalam tumbuhan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam transpirasi tumbuhan, serta dapat dipengaruhi oleh jumlah daun. Jika jumlah daun semakin banyak, maka daya hisap daun akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Pada proyek padi offering A ini, daya hisap daun berguna untuk memastikan distribusi optimal air dan juga nutrisi ke seluruh bagian tanaman padi, sehingga mendukung terjadinya fotosintesis. Yang selanjutnya ada tekanan akar. Tekanan akar yaitu tekanan yang terjadi di xilem sebagai hasil proses aktif. Tekanan akar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Tekanan akar yang ada pada proyek padi offering A ini diimplementasikan pada pemupukan yang tepat sehingga meningkatkan tekanan akar. Setelah itu ada pengelolaan irigasi yang dilakukan untuk menjaga kelembapan tanaman yang mendukung tekanan akar. Selanjutnya ada daya kapilaritas. Daya kapilaritas ini, diameter xilem adalah sangat kecil sehingga menghasilkan daya kapilaritas air di dalam xilem. Daya kapilar ini berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Dengan demikian, pada bulu yang semakin kecil akan menghasilkan daya kapilaritas semakin besar. Daya kapilaritas didukung oleh dua kekuatan pada air, yaitu daya kohesi dan adhesi. Daya kohesi air antar molekul air terjadi saling ikat yang menyebabkan air akan membentuk seperti benang air. Bila salah satu bagian air bergerak menyusup ke ruang-ruang antar sel, maka akan diikuti oleh bagian air yang lain. Daya adhesi air. Air dapat merambat melalui benda yang dilewatinya, karena air memiliki daya ikat terhadap permukaan benda lain. Daya adhesi akan tergantung dari sifat benda yang dilalui. Daya ikat air ini terhadap benda lain disebut daya adhesi. Minyak yang dapat merambat melalui sumbu, demikian pula air dapat merambat melalui sel akar yang dilewatinya. Pada tanaman padi offering A, daya kapilaritas membantu tanaman untuk mengambil air dari lapisan tanah paling dalam saat tanah mengering. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengaruh cahaya matahari pada tanaman padi. Radiasi matahari merupakan faktor utama di antara faktor iklim yang lain. Tidak hanya sebagai sumber energi primer, tetapi karena pengaruhnya terhadap keadaan faktor-faktor lain seperti suhu, kelembapan, dan angin. Respon tanaman terhadap radiasi matahari pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 aspek, yaitu intensitas, kualitas, dan fotoperiodisitas.
Ketiga aspek ini mempunyai pengaruh yang berbeda. Ketiga aspek ini mempunyai pengaruh yang berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian juga keadaannya di alam. Yang pertama, intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah banyaknya energi yang diterima oleh suatu satuan luas dari persatuan waktu kal per cm kuadrat per hari. Pengertian intensitas di sini sudah termasuk di dalamnya lama penyinaran, yaitu lama matahari bersinar dalam satu hari, karena satuan waktunya menggunakan hari. Selanjutnya, kualitas cahaya. Cahaya matahari yang sampai pada tajuk atau kanopi tanaman tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sebagian dari cahaya tersebut diserap, sebagian ditransmisikan, atau bahkan dipantulkan kembali. Kualitas cahaya matahari ditentukan oleh proporsi panjang gelombangnya. Selain itu, kualitas cahaya tidak selalu konstan, namun bervariasi dari musim ke musim. Lokasi geografis serta perubahan komposisi udara di atmosfer. Selanjutnya, fotoperiodisitas. Fotoperiode merupakan rasio relatif antara panjang waktu penyinar matahari pada siang dengan malam hari. Fotoperiodisme ialah tanggapan perkembangan tumbuhan terhadap fotoperiode. Pengaruh respon tersebut dapat pada pertumbuhan vegetatif dan reproduktif. Pertumbuhan vegetatif yang dipengaruhi oleh fotoperiode ialah pembentukan bulb dan umbi, pembentukan cabang, bentuk daun, pembentukan pigmen, pembentukan rambut, perkembangan akar, dominasi biji, dan kematian. Hubungan antara teori gerakan air dan cahaya matahari pada tanaman padi. Selanjutnya, hubungan antara teori gerakan air dan cahaya matahari pada tanaman padi. Hubungan antara gerakan air dengan cahaya matahari bersifat sinergis. Air yang diangkut dari akar ke daun digunakan dalam reaksi fotosintesis dengan ketersediaan air yang cukup. Transpirasi dan penyerapan nutrisi akan mendukung produktivitas tanaman padi. Cahaya yang optimal meningkatkan fotosintesis yang menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Selanjutnya ada bab 3 penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan. Gerakan air dalam tanaman padi mengikuti prinsip osmosis dan kapilaritas. Air diserap oleh akar, lalu ditransfer ke seluruh bagian tanaman melalui silem. Transpirasi melalui stomata daun mendorong aliran air ini. Kekurangan air dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, daun menguning, bahkan kematian tanaman. Sebaliknya, kelebihan air juga merugikan karena dapat menyebabkan pembusukan akar. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama untuk proses fotosintesis, di mana tanaman mengubah CO2 dan air menjadi karbohidrat. Cahaya mempengaruhi laju pertumbuhan vegetatif, percabangan, dan luas daun. Cahaya juga memicu proses pembungaan dan pembuahan, sehingga berpengaruh pada hasil panen. Dengan intensitas cahaya yang cukup akan menghasilkan padi dengan kualitas baik. Selanjutnya ada saran untuk meningkatkan hasil panen padi, perlu perhatian serius terhadap pengelolaan air dan cahaya matahari, pengaturan jadwal irigasi yang tepat, pemilihan varietas padi yang sesuai, serta memastikan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup merupakan langkah penting. Selain itu, penggunaan pupuk yang tepat, pengendalian hama dan penyakit secara efektif, serta penerapan teknologi pertanian yang tepat guna juga akan sangat membantu. Dengan menggabungkan semua faktor ini, diharapkan produktivitas padi dapat ditingkatkan secara signifikan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.